Akhirnya gue bilang, udah cukup lah bang, gue minta shift pagi, gue bilang gitu. Gue nggak mau shift malam lagi. Sekali aja bang, gak apa-apa lah gue tidur di sini lah, nggak pulang-pulang ke rumah juga. Yang penting gue minta pagi, gue bilang gitu. Buat nuker, tapi nggak ada yang mau bang. Ya udahlah, security itu pingsan. Udah pingsan ya? Pingsan bang, jatuh begitu aja bang. Nggak tahu ya, di belakang motor dia ngikut, duduk, dibonceng ke perempuan. Tapi abang lihat sosok? Yang lihat lah bang, orang gua sama-sama ngelihat ke belakang. Lo orang jatuh itu dia sambil ketawa. Berarti dia ikut jatuh? Ya ikut jatuh lah. Si ceweknya ikut jatuh? Itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan lagi nih seseorang yang sebelumnya udah pernah bercerita juga tentang kejadian horor yang dialami waktu menjaga loket parkir. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Egy. Halo Bang. Halo. Thank you Bang ya udah datang lagi ke studio kita buat nyeritain nih, buat ngelanjutin ceritanya yang belum selesai nih Bang, karena lumayan banyak nih Bang yang minta buat lanjutin part 2-nya nih. Iya. Karena masih banyak juga ya tadi ya cerita-ceritanya. Iya, lumayan banyak lah. juga. Bahkan ini nanti lu ceritain sampai lu keluar kerja dari situ ya. Oke. Jadi buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama lanjutan cerita ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan gue juga mau nginfoin nih sama kalian semua kalau kita nanti bakal road podcast lagi keluar kota, yaitu antara Purwokerto, Semarang ataupun Malang. Jadi yang buat kalian yang pengen jadi narasumber, cerita langsung di Lonceng Misteri yang tinggalnya di sekitaran Purwokerto, Semarang ataupun Malang, bisa kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi. Nanti ceritanya yang paling banyak atau yang paling menarik kota itu nih yang bakal kita pilih buat kita datengin. Dan ya Bang, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Iya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Egy, itu gimana Bang lanjutan ceritanya Bang? Jadi kan gue udah pulang lah tuh dari shift kemarin ya kan. Akhirnya gue jaga lagi ke esokan harinya kan. Ya gue cerita dong ke kawan gue ya kan. Pas gue masuk gue digangguin lah nih sama perempuan, gue bilang gitu, yang di basement. Kawan gue yang memang udah biasa. Dia ngomong, lu baru pertama kali ya buat ke basement itu? Iya, gue bilang gitu kan, baru pertama kali, gue juga belum tahu disuruhnya ya kan, apa yang harus gue lakuin. Akhirnya gue ke basement, cerita tentang wanita itulah pokoknya. Nah gue jaga, pas di malam tiba-tiba dikasih arahan nih, Gi, muter lagi ya ke basement. Gue chat dong ke supervisor gue ya kan, Pak ini siapa yang mau jaga? Udah nanti tenang aja, udah ada yang backup, ada nanti yang datang. Ya udah, kalau kayak gitu, kalau udah ada yang backup ya udah nggak apa-apa. Tapi gue minta ditemenin dong. Ya udah minta temenin sama security, ya kan. Akhirnya gue ditemenin lah sama security. Gue jalan lah tuh dari pintu utama, muter dulu dong, gue ngecek masih ada berapa mobil nih di pintu utama yang belum pada keluar. Ternyata masih banyak mobil. Gue foto-fotoin dong, nih masih banyak mobil. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa. Update lagi di pintu 3 kata dia. Aman gak tuh? Udah nutup belum? Gue cek, wah alhamdulillah udah pada nutup tuh, pintu 3 semua udah aman. Lokasi itu udah clear, yang di bawah. Nah tinggal gue naik ke atas nih Bang. Gue sama security. Gue bilang nih security, Bang lu aja Bang yang bawa motor, gue bilang gitu. Ah lu aja sih yang bawa motor, ya kan gue moto-motoin nanti.
udah lu aja yang bawa motor. Ya udah, kita naik nih berdua. Gua naik dari lantai 1, dari bawah basement tuh. Gua lihat, gua cek, masih ada yang untuk jam malam lah nonton. Masih agak rame tuh. Masih sekitaran jam 1, setengah 2. Masih ada. Terus gua naik lagi ke ke lantai 3, ternyata masih ada. Sampai ke lantai 5 masih ada. Itu masih aman, Bang. Itu kan gue 2 kali muter. Gue 2 kali muter. Udah tuh aman. Akhirnya gue balik dong. Oh udah masih aman, Bang. Masih rame kok mobil. Yaudah, ntar muter lagi ya. Sekitaran jam 3-an. Terus gue sendiri. Ya lu minta temenin aja sama security kalau lu mau. Kata dia gitu kan. Oke, kata gue. Gue sendiri dah tuh. Biarin lah, kata gue, mau gimanain kek. Nanti kalau di atas ketemu ya paling gue tinggal tuh motor, gue bilang gitu kan. Kalau ketemu kejadian sesuatu, paling gue tinggal tuh motor, gue lari ke bawah turun dia kan. Akhirnya udah naiklah nih gue jam 3. Gue buka dong palang pintunya yang buat naik ke atas. Kan itu kan udah gue close. Yang gue buka itu yang untuk keluar aja, kalau yang masuk nggak ada. Udah tuh, akhirnya gue buka tuh palangnya kan. Gue buka, gue rapi-rapihin, karena kan jam-jam segitu udah mulai rame lah, kayak keluar masuk mobil-mobil lah intinya nanti sekitaran jam 3 sampai jam 4 tuh. Gue buka dah tuh jam 3, gue naik ke lantai 1, aman ya kan, gue update lagi. Di lantai 2 aman, masih kayaknya masih aman lah menurut gue. Pas gue ke lantai 3 nih, masuk nih gue ke lantai 3. Pas gue naik, itu perasaan gue kayaknya udah nggak karuan nih, Bang. Gue mau naik apa mau turun nih? Perasaan gue tuh udah nggak enak, Bang. Udah nggak enak. Dan akhirnya gue udah nyampe di lantai 3, pas banget. Lantai 3, gue kaget, Bang. Di situ ada sosok satu perempuan, Bang. Di tengah-tengah, Bang. Di tengah-tengah jalan dari parkiran itu. Tapi dia nunduk, ngebelakangin gua, Bang. Pas ngebelakangin gua, weh, kata gue ini perempuan nih, kata gue nih ya kan. Kan udah nggak ada nih, udah jam 3. Siapa, kata gue nih ya kan. Pakai senter dong. Gua kasih arahan lampu. Stuck. Maksud gue biar dia nengok. Dia ngapain di situ kan? Dia cuma nengok, Bang. Cuma noleh gini doang. Dia lari, Bang. Lari, Bang. Buset. Lari, langsung terjun dari gedung, Bang. Hah? Gue bilang, apa lagi itu? Gue bilang gitu. Akhirnya gue saking paniknya, gue kira orang bunuh diri, Bang. Gue gemeteran di situ, Bang. Gue gas motor gue ya kan. Dia loncat, Bang. Wah, mati nih orang nih, gue bilang. Dari lantai 3 lu. Gak kedengeran sih suara kalau orang jatuh kan bunyi buk gitu. Itu kan karena jauh ya, Bang, dari gue ya. Ya gue udah fokus aja tuh, gue lari, gue lihat ke bawah. Nggak ada, gue bilang gitu kan. Lah berarti apa dong tadi dong, gue bilang gitu. Wah, kata gue nggak bener nih. Ini perempuan jangan-jangan yang diceritain sama kawan gue itu. Akhirnya gue kontak dong security. Disamperin lah gue ya kan. Kenapa, Bang? Tadi ada yang loncat, Bang, gue bilang gitu. Perempuan, tapi pas gue lihat ke bawah itu nggak ada, Bang. Nggak ada sama sekali kayak itu ada sosok yang jatuh di situ, nggak ada. Wah, lu kecapean kali, apa gimana? Apa lu ngantuk, apa gimana? Gue bilang, enggak, Bang, itu jelas, gue bilang gitu. Ya udahlah, Bang, kata gue. Nggak mau naik lagi ke atas, gue bilang gitu. Ya janganlah, kata security. Lu harus selesaiin tugas lu yang di atas, masih ada lagi kan. Biar tuh kita ini aja, ya udah lu temenin gue aja. Ya, Bang, janganlah, Bang, gue nggak mau kalau nemenin lu ke atas. Lah lu kan sama-sama kerja, gue bilang gitu. Akhirnya gue debat dong. Ya udah ya temenin gue bilang gitu. Ya udahlah, Bang, kata dia. Akhirnya gue nemenin, Bang. Dia nemenin gue berdua. Gue naik motor, dia naik motor kan. Lu tahu nggak, Bang? Pas gue berdua itu naik motor, iring-iringan, saking ketakutan ya, Bang. Itu security itu ngejatuhin motornya, Bang. Dijatuhin motornya, dia saking, kata dia itu saking motor itu berat, kata dia berat. Pas dia nengok, itu sosok perempuannya di belakang motor, Bang. Lagi dibonceng sama dia. Ya. Astaga, gue bilang, ya Allah, gue bilang gitu.
Aduh, kata gue, caur sekali kan, gue bilang gitu kan. Akhirnya, ya udahlah, security itu pingsan, ya gue gimana bang nolongin nih bang ya? Oh dia pingsan ya? Pingsan bang, jatuh begitu aja bang. Akhirnya gue kontak bang, gue kontak baru pada datang bang. Ya orang nggak tahu ya di belakang motor dia ngikut, duduk, dibonceng, tuh perempuan. Tapi bang lihat sosok? Yang lihat lah bang, orang gue sama-sama ngelihat ke belakang. Dia jatuh, itu perempuan ketawa-ketawa aja bang. Ya terus gue gimana, kata gue, wih gue di situ gue mau ikut-ikutan pingsan bang, tapi gue nggak bisa. Wih pucet sekali itu gue, menurut gue itu gue paling pucet itu gue. Gue kirain itu pas cerita si ada cewek di belakang yang security ini, lu taunya pas dia udah sadar dia cerita, ternyata enggak, langsung instan ya lu ngeliat. Instan itu bang, gue juga ngeliat. Wah gila. Astaga, gue bilang, udah dah kata gue. Security itu sampai memang langsung nggak masuk bang, langsung nggak masuk untuk beberapa hari. Ya. Ceweknya sama bang, yang gue lihat itu dia lari itu, pakaian dress ya apa kan? Nih? Dress, ya pokoknya dia ya kayak Cina gitu bang. Congsam, pakai congsam. Bukan dong. Bukan dong, kalau itu dari kitab suci. Enggak bang. Congsam nggak tuh? Congsam. Gue salah nanya lagi dress apa ya, dia kagak tahu lah ya dress apaan. Dressnya tuh udah kucel bang. Dressnya udah kucel, warnanya tuh kayak campur putih ke campur tanah gitu bang. Oh, dress warna putih. Tapi kayak udah kecampur sama tanah-tanah begitu bang. Udah kotor ya dressnya. Udah kotor bang. Terus pas lu nengok ke belakang? Pas gue nengok ke belakang itu dia ketawa bang, di motor itu sambil ketawa. Lo orang jatuh itu dia sambil ketawa. Berarti dia ikut jatuh? Ya ikut jatuh lah. Si ceweknya ikut jatuh? Itu bang. Astaga, gue bilang. Itu setan bisa begitu mbak. Gak seriusan? Beneran bang, ikut jatuh. Gue bilang, astaga. Setan jatuh. Gue bilang, aduh. Kagak, ekspektasi gue terbang kayak apa, kayak kan dia ikut jatuh. Ikut jatuh. Gue mau nolongin setan apa gue mau nolongin itu security ya kan? Astaga, gue bilang. Gue nggak habis pikir dia sama-sama jatuh bang. Jadi jatuhnya tuh bukan jatuh lucu bang, tapi kayak suster ngesot bang. Jadi kayak dia ngelipet begitu, tapi sambil ketawa-ketawa bang. Astaga, gue bilang. Nggak habis pikir lo. Itu setan begitu tuh. Pas gue nengok, security itu udah kayak orang kejang-kejang bang. Oh. Kayak orang kejang-kejang, kayak kena tremor gitu loh. Tremor gimana sih? Tapi dia pingsan. Ya, kayak orang ayan. Kasian ya. Dia orang, tahu nggak pas gue nengok itu, perempuan itu memang deket motor itu. Deket dari motor itu. Tapi posisinya dia ngelipat kaki kayak suster ngesot gitu bang. Iya. Tapi itu udah, apa sih? Ya udah ketutupan lah mukanya lah. Gue nggak ngeliat jelas dia kayak gimana, mukanya kayak gimana. Tapi dia bener-bener ketutupan sama rambut semua. Wah udah menurut gue ini, wah aneh lah kata gue. Pas udah kayak gitu, akhirnya bantuan datang bang. Naiklah kepala security yang memang ketua regunya dia naik ya kan. Ini kenapa? Ya gue belum bisa cerita dong, ya kan. Gue masih gemeteran juga ya kan. Akhirnya udah minum aja dulu, minum. Gue dibawa ke bawah tuh. Ya kan. Ya gue masih bawa motor juga masih gemeteran juga kan. Akhirnya ya udah ntar dibawain motornya, dibonceng aja kamu. Naik. Nyampe bawah gue cerita. Ya udahlah. Besok kalau memang mau berdua jaga, ya berdua aja jaga. Kalau untuk naik ke itu, akhirnya dibikin lah untuk 2 orang buat naik ke atas ya kan, gedung atas. Nah udah kayak gitu, hari berikutnya gue pindah masuk malam tapi di pintu utama, jaga sampai pagi lah, sampai pulang. Ya udah gue bilang gitu, nggak apa-apa kalau gue di float di situ. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bang, gue malah seneng, gue bilang gitu.
Gue nggak berurusan dengan yang gaib-gaib, gue bilang gitu. Gue pikir gue bakalan anteng-anteng juga di situ. Ternyata gue juga bakalan digangguin, Bang. Adalah kejadian. Gue ceritain dulu nih kejadiannya ya. Dari awal kejadian kenapa bisa gue iniin di situ, diganggu di situ. Jadi kejadian awalnya itu gue mau ke toilet. Karena kan itu udah sepi tuh, Bang. Udah jam, bukan sepi sih, maksudnya tumben banget ini di pintu utama ini nggak ada keluar masuk mobil. Biasanya kan ada mobil box tuh yang nggak boleh lewat, ini boleh lewat kan. Buat bongkar muat barang tuh yang gue ceritain di cerita sebelumnya. Biasanya kan kalau untuk scan tiket di situ. Pas itu gue mau ke toilet tapi nggak ada yang mau backup gue kan. Gue pipis, Bang, di botol. Salahnya gue itu, gue pipis di botol, tapi gue buang ke danau di depan pintu utama. Gue buang begitu aja. Apa kena penunggu di situ? Apa gimana? Ya gue juga nggak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba gue jaga nih, ini tumben sekali. Kata gue sepi, Bang. Biasanya kan ada yang keluar masuk. Kata gue. Akhirnya gue inisiatif dong, Bang. Gue udah lelah nih. Gue coba tidur lah 30 menit, 20 menit. Gue gelar lah tikar, Bang, pakai kardus di pintu utama. Kan seharusnya kan nggak boleh, kalau ketahuan ya gue bakalan kena SP lah. Akhirnya gue tidurnya agak ngumpet tuh, Bang, karena memang gue posisi gue lagi capek banget gitu badan. Akhirnya gue tidur di situ, gue gelar lah, Bang. Habis gue pipis tuh, udah gue cuci semua kan, pikiran gue udah bersih tuh ya. Pas gue gelar, adalah mungkin gue tidur dapat 20 menit 30 menitan. Tumben sekali nih kok nggak ada yang bangunin gue untuk keluar. Biasanya kan ada gitu. Kalau misalkan kalau kata supervisor gue pasti bakalan ada yang keluar. Tapi ini tumben lah. Dan akhirnya gue lagi tidur, Bang. Gue nggak tahu, Bang, masa ada yang manggil gue, kak. Tapi di atas perut gue, Bang, kak main yuk, Kak. Tapi itu suara anak kecil, Bang. Kayak tidur ayam, gue kayak agak melek sedikit tuh satu mata. Nggak tahu, pas banget di depan muka gue, Bang. Itu anak kecil lagi, kan gue tidur tuh begini tuh. Dia berbaringan di atas perut gue, Bang, kayak anak kecil berbaringan di atas perut gue tapi meluk begitu. Kak main yuk, Kak. Kata gue, astaga, gue bilang gitu. Gue istighfar. Weh, Bang, mukanya, Bang, ya astagfirullahaladzim. Kalau dilihat itu, Bang, udah pucet. Itu matanya nggak ada, Bang. Gue cuma istighfar, astagfirullahaladzim, kata gue. Udah, kata gue, lepas, udah, kata gue nggak mau main, kata gue. Kalau lu kayak gini gue nggak mau main, gue bilang gitu. Kak, ayo, Kak, main, Kak. Ikut ke danau, gitu dia. Temenin aku main di danau. Gue bilang gini, enggak, dunia kita beda, gue bilang gitu. Gue cuma bisa ngomong kayak, dunia kita beda, udah, kata gue, nyingkir, tolong, kata gue, nggak usah ganggu gue bilang gitu. Itu sekalian ambil botolnya. Tadi lu lempar. Yang gue lempar, air kencing gue, Bang. Kena aku, kata dia. Weh, gue di situ langsung, udahlah, kata gue. Akhirnya gue istighfar, bangun lah, gue langsung bangun. Gue bilang, bisa-bisa, kata gue, kayaknya gue bakalan resign nih, kata gue nih. Kalau gue begini terus nih, gue bakalan resign nih dari kerjaan ini, gue bilang gitu. Yang digangguin gue mulu, Bang. Yang lain enggak, gue bilang gitu. Yang lain diganggu tapi nggak begitu parah kayak gue. Ini kan gue udah parah lah. Sampai yang gue ditongolin, yang sama anak kecil itu yang matanya itu nggak ada, Bang, sebelah, Bang. Cuma ada mata satu doang. Tapi lu bener-bener sadar banget ya, Bang? Sadar, Bang. Nggak kayak rep-rep, nggak kayak gimana? Enggak, Bang. Itu sadar, Bang. Itu di atas perut gue dia. Niban deh gini. Iya, niban. Bener-bener niban lah orang gue. Mau bangun, kata gue, ini mah gue sadar, gue bilang gitu. Bukannya gue tidur, ini gue sadar, gue bilang gitu. Udah, saya minta maaf lah kalau kena gitu. Saya juga nggak sengaja, gue bilang gitu kan. Kalau mau saya tinggal ngerinya ada orang yang keluar kan, saya jadi lebih parah lagi kan. Akhirnya ya udah, gue minta maaf lah kalau gue ngelakuin hal yang menurut kalian itu gue ngeganggu kalian. Ya udah, minta maaf, gue bilang gitu. Besok-besok bakalan lebih hati-hati lagi lah.
maaf ya gue bilang gitu. Akhirnya udah tuh sampai pagi gue aman deh tuh. Hari berikutin nih bang, disuruh patroli. Patroli ya, nanti ntar tenang aja. Kalau float yang lain udah gue pintu-pintu yang lain udah ada, gue kasih float lah, anak-anak udah ada yang backup, lu muter aja, ntar gue di atas, lu jadi perbantuan gue aja. Oke bang, gue bilang gitu. Akhirnya gue di gate pintu 3 lah. Itu memang dia nutupnya itu di jam 12. Karena gue kerjanya mobile kan. Mobile gue ke atas, dari bawah ke atas, gue mobile lah intinya, muter. Akhirnya gue lewatin lah tuh. Pertama kali gue lewatin pos 3. Pos 3 itu gue lewatin. Gue melintas kan lewat pos 3. Gue pikir kayaknya ada yang ngikutin gue nih, perasaan gue. Akhirnya gue nengok ke belakang bang. Gak ada, gue bilang. Lah gak ada. Perasaan kayak ada yang ngikutin nih gue bilang gitu kan. Gue jalan lagi lewatin ke pos 4. Aman tuh pos 4 ketemu security. Negor. Bang, wih ya bang. Muter ya? Iya bang, muter bang. Hati-hati nanti kalau di pos 3. Klakson. Jangan kebiasaan gak diklakson. Gue baru tahu tuh. Klakson. Gue nggak tahu tuh. Kan gue nanti di jam 3 muter lagi dong, pasti dong. Gue muter lagi dong. Gue di jam 3 gue cuma oh iya pak, tenang aja pak, saya bakal klakson. Kok gitu ya, gue bilang gitu ya. Gue bertanya-tanya dong dalam hati gue. Udah aman tuh semua. Gue muter lagi di jam 3. Lewat pos 3 nih. Akhirnya gue lewat di pos 3 itu. Di tengah-tengah gue dihadang bang. Dihadang sama sosok pocong bang. Bener-bener dihadang. Pas gue mau ngedeket, nggak taunya dia bang kayak ngeluarin cairan bang. Kayak ngeluarin cairan ludah gitu bang. Lu pernah denger kan namanya diludahin pocong gitu bang? Itu bang, gue diludahin bang. Ya elah. Gue bener-bener gue diludahin bang. Wah kata gue. Itu mending ludahnya ludah bau jigong gitu ya. Kalau kata orang ini mah enggak bang, bau busuk bang. Ini bener-bener bau busuk tapi darah bang. Ih darah itu. Darah bang. Yang keluar darah. Darah bang, yang dari mulut ini tuh darah bang. Gue baru ngeh kalau gue itu ternyata udah diikutin sama dia bang. Security aja sampai ngomong. Ternyata security itu udah tahu bang kalau gue diikutin. Lu lagi bawa motor? Gue lagi bawa motor. Dihadang sama pocong? Iya. Dia ngehadangnya gimana nih? Dia bener-bener di tengah-tengah jalan itu bang. Dia nggak tahu dari mana tiba-tiba ada di tengah jalan. Iya, apa dia loncat dari pinggir? Ya gue pokoknya itu kan gelap tuh. Namanya kesorot lampu motor, lama-lama kan kelihatan bang jalan itu. Oh iya. Ya kan? Tiba-tiba dia di tengah ya? Tengah dia tiba-tiba. Anjir, udah nungguin dia. Udah nungguin, gue bilang gue mau lewat tuh, keadaan gue kenceng bang, lumayan kenceng. Iya. Pas diludahin. Terus pas lu diludahin? Ya itu. Lu lewat aja udah? Gue lewat aja. Gue pikiran itu orang apa nih? Pocong ya, jangan gue bilang gitu kan. Pocong nih kayak ini, gue bilang gitu. Pas gue ini pun kok bau busuk, kata gue kayak bau busuk. Pas gue lihat baju gue kan warna biru bang, baju kerja gue. Kok ada darah, gue bilang gitu. Perasaan gue nggak kenapa. Pas gue, ini bau busuk, bau banget. Weh kata gue, ini lu ganti tuh baju? Ya gue ganti, bener-bener gue ganti sama gue. Dan akhirnya itu ngikut bang, baunya bang sampai pagi bang. Bener-bener ngikut bang sampai pagi bang. Gue bilang gue mau resign nih, gue mau nulis tuh. Tapi gue dikasih tahu lagi kan, balik lagi. Jangan resign, kasihan lu. Buat nanti makan lu gimana pak? Buat keluarga lu lah, lu mikir lah gitu kan. Masa lu begini aja ini? Ya gue bilang gue nggak kuat lah kalau kayak gini terus, gue bilang gitu kan. Gue cerita ke om gue. Ya udah tenang aja. Kalau itu mah ya, gangguan kayak gitu paling berapa bulan doang, ntar lama-lama kalau udah kenal kata dia, udah jadi brother kata dia, brother gue bilang gitu. Brother apaan, orang lu diludahin? Iya. Pas kan udah selesai tuh, gue udah sampai pagi tuh, gue dapat libur dong. Pas gue dapat libur, kata om gue gini, Gi, lu libur ya? Iya gitu, gue bilang gitu. Lu mau nggak bantuin gue? Bantuin ngapain?
udah lu bantuin gue aja, tapi lu nginep di sini. Nginep? Enggak ah, gue bilang gitu, gue mau tidur di rumah, gue bilang gitu kan. Udah lu nginep aja, ntar gue temenin. Gue juga mau nginep. Pas banget nih gue. Memang gue pikir gue kalau di rumah ngapain kalau tidur doang. Akhirnya gue sambil main-main dong bang, gue tidur dulu lah pertama tuh. Itu gue tidur di locker. Di locker itu ada sofa lah. Sepi tuh bang. Yaelah paling baru jam 8. Kan anak-anak itu pulang jam 10. Otomatis locker itu sepi banget pasti. Udah pasti sepi. Karena yang baru datang itu pasti nanti yang tukar shift lagi nanti jam 12. Yang pulang itu jam 10. Ya kan? Ada yang jam 10, ada yang jam 11 lah pulangnya. Akhirnya pas banget nih gue lagi di locker bang. Gue nyantai. Baru gue buka pintu bang. Pas gue lagi buka pintu, ada kejadian, ibaratkan dia ngasih tanda dulu bang. Itu salah satu locker lah, digedor bang sama dia. Gue lagi duduk begini santai. Kan locker gue lumayan panjang lah bang. Adalah sekitaran 10 meter lah jaraknya. Berarti kan banyak tuh locker. Tapi suara di belakang sono bang. Gua cari sumber suara ya kan. Apa tikus, apa-apa ya kan. Gue cari nggak ada. Gue bilang gitu kan. Gue datang pelan-pelan, gue cari nggak ada. Dan akhirnya gue inisiatif lah ngomong kayak gini. Kalau lu mau nemenin gue boleh lu nemenin kata gue. Tapi gak usah nakut-nakutin lah kata gue bilang gitu kan. Di locker. Udah tuh. Nggak bunyi. Nah, pas gue lagi buka nasi tuh lagi makan bang, gue lagi enak-enak lagi makan tuh, lagi bener-bener enak-enak lagi makan, bunyi lagi. Wah kata gue ini apaan sih kata gue ya kan, iseng amat gue bilang gitu. Gue cari lagi nggak ada, udah tuh, gue duduk lagi ke tempat gue biasa gue tadi makan kan, gue duduk, baru bang itu lampu mati bang. Gue pikir gue dikerjain dong. Lampu mati ya kan. Wih gue langsung keluar tuh bang dari locker. Gue lihat. Tapi saklar itu hidup bang. Wah mati lampu kali. Gue keluar, gue cari. Ada yang ngerjain gue kali ya kan. Ternyata nggak ada. Ternyata pas gue balik lagi. Lah ini udah hidup nih lampu nih. Hidup lagi lampunya? Hidup lagi. Gak lama. Gue duduk lagi tuh. Ngantai kan. Gue kayak ngerasa rame sekali tuh di dalam ruangan itu. Di locker? Iya, di locker itu rame. Tapi nggak ada suaranya. Dan cuma ada bisikan kayak gini. Tolong. Tolong. Kata dia. Tolong. Gue cari dong bang. Sumber suaranya di mana tuh? Akhirnya ada di satu locker bang. Di satu locker yang minta tolong ada suaranya. Gua buka dong bang di locker itu bang. Gua buka. Di dalam situ bang pocong ternyata bang. Gua kaget dong, gua langsung. Wih kaget lah gua buka begitu. Gak tau pocong ya kan. Gua jatuh begitu tuh. Jatuh duduk. Baru pas gua ngeh, gua lihat gua ternyata dikelilingin pocong bang. Wah. Wih gua bilang. Itu gue baru pertama kali yang namanya ngerasain pingsan. Pingsan gue bang. Itu lebih dari 5 bang yang ngelilingin gue bang. Bener-bener gue dikelilingin bang. Cuma teriak tolong. Udahlah kata gue. Akhirnya gue nggak sadar lah. Tiba-tiba gue udah ada di bangku, di kipas-kipas kan sama kawan-kawan gue yang lihat, yang nolongin gue. Lu kenapa? Gue bilang. Gue baru cerita, gue bilang, gue tadi dikelilingin pocong gitu. Di dalam locker nomor berapa? 12 gue bilang gitu. Ternyata ada sangkut pautnya di locker 12 itu bang. Locker 12 ini? Itu emang gak dikunci lockernya? Itu dikunci bang, tapi kunci itu udah lama nggak dibuka lah intinya, udah lama nggak dibuka. Nggak boleh ada yang nempatin di locker itu. Tapi emang kuncinya nyantol apa gimana? Nggak ada. Oh emang bisa dibuka sama lu waktu itu? Waktu itu gini bang.
Padahal itu kuncinya sebenarnya itu nggak ada bang. Tapi pas penampakan itu bisa kebuka bang. Oh anjir. Harusnya nggak bisa kebuka. Harusnya nggak bisa kebuka bang. Harusnya kan nggak bisa kebuka bang. Anjir merinding gue. Gue bingung dong kata gue. Gue bilang itu gue bisa gue buka, gue bilang gitu. Bisa kok, apaan sih lu? Kuncinya itu udah nggak ada. Locker ini tuh udah nggak boleh dipakai. Bang, ternyata locker itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Ini lockernya locker panjang ya? Locker panjang buat naro. Ya pokoknya. Iya locker yang dari yang sekita lah, semeter setengah lah kira-kira. Iya itu. Atau nggak 2 meter kan ada tuh yang panjang-panjang. Gue bilang itu bisa kok, orang bisa gue buka. Nih coba ya. Nih ayo kita ke sono. Bisa nggak? Bisa nggak? Lah ini nggak bisa itu gue. Nggak bisa banget gue. Ya dan tiba-tiba nih gue, bukan tiba-tiba sih, memang udah jadwalnya gue masuk. Gue di float lagi di shift malam kan. Memang gue udah tahu, wah gue pasti masuk shift malam nih. Gue masuk deh tuh hari pertama, gue selesai libur, abis pingsan lah tuh. Gue di float buat patroli. Lu patroli lagi mau enggak? Sendiri bang, gue bilang gitu. Berani lu sendiri? Enggak, gue bilang. Sama lu aja yuk, gue bilang gitu. Sama lu aja, temenin ya. Yaudah ya, temenin. Akhirnya gue muter lah mobil sambil ketawa-ketawa tuh. Nah gue cerita nih, bang nanti kalau misalkan kita di atas ketemu yang aneh-aneh gimana bang? Lu mah belum apa-apa udah nyeritain begitu, gimana kita nggak mau diganggu nih berdua ya kan? Enggak bang, biarin lu tahu apa yang gue rasain, gue bilang gitu. Biarin aja ditongolin lah, gue bilang gitu. Gue tantangin sekalian, tapi lu jangan lari ya, gue bilang gitu. Udah Gi, kalau misalkan ini gue nggak bakal lari kata dia. Sosok berani tuh. akhirnya nih gue mobil deh tuh. Ada mobil sekitaran jam 2 gue mobil, lagi asik-asiknya mobil. Udah Gi, udah jam 2, kita naik yuk, kita biasa foto. Oke kata gue. Habis sambil ngerokok ya kan, kata gue sambil ngerokok. Udah bang, ayo naik. Di lantai 1 aman ya kan, gue bilang aman bang, aman. Ya udah, fotoin. Oke, udah nyantai. Naik lagi ke lantai 2. Aman ya kan. Ke lantai 3 udah mulai bang. Pokoknya kalau gue di lantai 3 perasaan gue perempuan lagi nih, gue bilang nih kayaknya ini perempuan yang ngegangguin gue, dia lari itu loncat dari gedung, tau-taunya nggak ada, gue bilang gitu. Tapi ini enggak bang, tumben-tumbenan nih bang. Nggak ada nih bang. Pas gue ke lantai 4 dia turun bang dari atas bang. Dia turun, bener-bener dia turun. Itu tuh turunnya tuh turun bukan dari jalanan itu bang. Jadi dari luar gedung bang turunnya bang. Lah, terbang dia. Iya terbang. Pindah begitu bang. Nyamperin gua. Terbang apa ngerayap dia? Ya, pokoknya intinya dia kayak terbang gitu, ngelambai-ngelambai begitu loh. Kayak burung gimana sih, kayak burung aja gitu. Baru pindah masuk ke tempat gue jalan motor itu loh. Terus akhirnya gue bilang tuh kan bang, dia lagi bang. Mana Gi, gue kagak ngeliat kata dia. Oh dia nggak ngeliat? Dia nggak ngeliat, dia ngomong nggak ngeliat. Mana Gi, gue nggak ngeliat. Ya udah, kata gue udah nggak usah diliatin, kita lewatin aja. Dia cuma ketawanya kas ketawanya kuntilanak aja bang. Cekikikan dong, hihihi, gitu doang. Akhirnya gue naik lah tuh. Naik tiba-tiba, wah ada security nih, gue bilang. Bang ada security, lu ngeliat gak? Oh iya tuh security tuh, lagi patroli ya kan. Tumben-tumbenan banget. Security mau patroli ke atas nih, tapi gak ada motornya. Jalan dia? Jalan mungkin. Pikiran gue masih positive thinking aja bang. Wah jalan nih. Gue kasih lampu kan, tak. Pakai senter tuh, gue mainin tuh senter gue. Tapi dia berhenti bang, bener-bener berhenti. Pak, ngapain pak? Gak jawab tuh. Gi, lu samperin Gi. Ayo bang, bareng-bareng aja yuk. Samperin. Ngapain dia? Dia posisi lagi gimana? Lagi diem aja berarti? Dia berdiri aja di tengah-tengah jalan.
Tapi ngebelakangin gue. Oh, oke. Ngebelakangin gue. Pak, ngapain pak? Ada tuh jarak masih 5 meter masih gue tegur tuh. Gue standari motor, gue turun. Pak, bang ayo bang turun bang, temenin bang. Pak, jawab. Udah patrolinya kata dia. Udah pak, bapak ngapain di sini? Nemenin kalian berdua. Nungguin. Kok nungguin pak? Iya, saya tahu kalian mau naik kan. Sempet jawab. Gue pas maju begitu. Ini masih benar-benar bentuk orang bang. Bentuknya security. Pas gue maju berdua, mau ngajak ngobrol lewat depan dong. Depan-depanan biar kelihatan kan. Itu beneran orang. Ya, orang suara kayak dia biasa aja, kayak orang manusia biasa bang. Gue maju dong ke depan. Pak, baru dia nengok bang. Pas dia nengok, mukanya rata bang. Astaga, gue bilang itu. Gue langsung jatuh berdua, bener-bener tersungkur gue berdua. Sampai pegang-pegangan sambil tarik-tarikan bang. Udah saking ketakutannya. Kaki itu kaku bang, udah kayak lemes. Itu nggak kayak, kaki tuh kayak udah nggak punya tulang. Akhirnya dia cuma ngomong, udah saya tungguin kalian dari tadi. Saya udah nungguin kalian dari tadi kata dia. Baru naik. Udah puas patrolinya. Itu ada suaranya ya? Itu bang, suara bang, padahal mukanya rata bang. Padahal nggak ada mulutnya, nggak ada apa-apa. Beneran bang. Akhirnya gue lari bang sambil teriak tuh ke bawah tuh berdua sama kawan gue tuh, sama supervisor gue. Lari gue sekenceng-kenceng mungkin gue bang. Apapun udah gue tinggal, gue bilang itu. Motor gue tinggal. Akhirnya gue bilang, dah cukup lah bang, gue minta sip pagi, gue bilang gitu. Gue nggak mau sip malam lagi. Ntar yang nemenin gue siapa? Gue udah saking paniknya tuh berdua tuh. Udah selesai lah pokoknya. Tiba-tiba nih gue bilang, bang gue request kayak gue minta sip pagi. Gue nggak mau malam ataupun gue nggak mau sore. Kalau sore pasti gue lu tempatinnya di pos 2. Dia inisiatif lah buat nuker, tapi nggak ada yang mau bang. Akhirnya mau nggak mau gue lagi tetep. Ya lanjut terus dong malam. Lanjut terus akhirnya, gue lanjut terus. Dan akhirnya tiba-tiba nih seminggu gue kerja itu aman bang. Pas gue ditongolin security muka rata itu. Aman tuh abis. Aman langsung bang. Bener-bener aman. Sampai ke seterusnya. Aman. Gila. Dan tiba-tiba gue diputus kontrak rame-rame. Oh yang itu ya, yang ganti outsourcing ya? Ya. Aman tuh tapi. Aman sampai bang. terakhir lu kerja. Sampai terakhir tuh cuma perpisahan terakhir tuh di gate 2. Perpisahan sama yang itu yang kebakar. Iya. Gitu. Ada perpisahannya loh. Iya perpisahannya benar-benar gue ditongolin. Dia cuma minta kopi yang gue minum. Oh, minta kopi dong. Ya. Lu kasih? Ya mau nggak mau dong. Cuma dia bilang, dia cuma ngomong gini ya. Jadi gue lagi balik nih, mau sebelum dipecat ya, semua tuh sebelum diganti outsourcing gue jaga dulu malam terakhir deh itu. Gue jaga di sore lah. Gue dapet sore, gue disuruh mau nggak Gi di sono di pos 2, jaga di pos 2. Ya udah bang, nggak apa-apa bang. Kita juga mau tutup buku kok semua ini. Udah Gi, terserah lu mau kerja kayak gimana. Kan kita udah tahu kita bakalan dipecat. Yang penting kita nggak bermain yang aneh-aneh lah, sampai ngerugiin mall. Kerja semau lu aja, semut lu aja kerja. Akhirnya udah gue kerja nyantai-nyantai aja bang. Mau ada mobil keluar mau nggak ada, ya udah gue layanin gitu aja. Nggak seramah lagi awal gue kerja kan, karena kan gue udah di-cut semua. Sebenarnya kan itu udah, kalau udah di-cut itu kan udah nanggung lah, udah harus keluar kan.
Ini enggak bang, masih disuruh masuk dulu, minta tolong sampai ada ini barunya lagi, perusahaan baru masuk. Tapi tetap kita digaji harian, gitu. Akhirnya ya udah, gue jaga itu di jam 4, sekitaran jam 8 itu udah tanda bau-bau seperti biasa, daging kebakar. Daging kebakar ya. Bau daging itu. Gue bilang, gue cuma ngomong, kalau mau nemenin ya udah nggak apa-apa nemenin, tapi jangan ngagetin. Oh, lu ngomong sendiri? Iya, gue ngomong gitu. Pas lu nyium bau barbecue itu. Gue bilang, nih udah ada kopinya, udah ada rokoknya, gue bilang gitu. Terserah mau pilih yang mana. Tapi kalau mau ngagetin, jangan di dalam pos, main-mainin apa keyboard. Gue bilang gitu. Udah nggak usah kata gue. Muncul aja muncul, gue bilang gitu. Muncul aja tapi berbentuknya berbentuk elu lah, tapi jangan berbentuk kebakar, gue bilang gitu. Udah tuh, mungkin belum full kali ya ininya dia, penampakannya dia gitu. Akhirnya tiba-tiba sekitar sejaman mau closing nih, baru dia muncul dari pos security. Muncul bener-bener dia jalan gitu. Kayak orang zombie gitu bang, tertati-tati gitu. Tapi nggak ngomong panas, enggak. Kan biasa dia tuh, bang panas bang, tolongin bang. Bang panas bang, tolongin bang. Ini enggak, cuma jalan begini-begini aja bang. Kayak orang zombie gitu aja, jalan. Kan gelap tuh. Pas di pos security itu, memang nggak ada yang mau jaga di pos security itu. Dia ada di situ ternyata. Nyamperin gue, bener-bener nyamperin gue. Pas nyamperin, udah tuh pilih, gue bilang gitu. Gue sampai ngomong, udah tuh pilih tuh. Gue udah capek sebenarnya. Mungkin gue minta ya, gue bilang gitu. Gue minta, gak usah ngikut lah ya. Gue juga udah mau resign, gue bilang gitu. Hari ini terakhir gue kerja, kalau lu mau minum aja, gue bilang gitu. Dia cuma, kan itu kan memang hancur bang. Memang hancur, hitam semua banget. Cuma ngangguk-ngangguk doang, udah duduk. Nemenin gue gitu aja. Tapi dia di tempat gelap nemenin, nggak di tempat terang. Kalau tempat terang kan ke-expose sama orang, mungkin ada orang bisa ngeliat ataupun gimana kan. Kalau ini enggak bang, dia bener-bener kayak di tempat, kayak gue di cahaya, dia di tempat gelap ya gitu. Anjay. Gitu aja bang. Sedih nggak tuh dia hari terakhir? Ya bukannya sedih, gue yang sedih bang. Sedihnya udah gue nggak kerja. Iya juga sih lu yang sedih. Ya kan? Ya mungkin kalau misalkan gue mau berkunjung ke sono sebenarnya pengen gitu, karena masih ada kawan gue di sono yang sekarang udah naik kan jadi supervisor juga barengan gue. Sekali lah gue disuruh ke sono, tapi gue nggak mau lah, gue bilang gitu. Pengen sih, pengen lagi, pengen ke sono gitu, pengen ketemu sama teman-teman yang di sono. Iya. Akhirnya udah tuh perpisahan lu tuh sama si yang kebakar tuh. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Egy ya tentang pengalaman horornya nih. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Egy. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Egy. Thank you Bang ya. Sama-sama Bang. Udah nih kedua kalinya nih datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horor yang epic ini. Yang nggak semua orang bisa ngalamin. Thank you banget ya Bang ya. Udah nyeritain ini dengan gayanya sendiri, dengan natural. Sahabat Lonceng, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Egy juga izin pamit. Bye-bye.